sengat Kak Jibata? Arus. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sehat? Sehat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Saya silakan. Teman-teman, kita berdoa dengan Bapak Selamat pagi Bapak berkumpulnya kami di sini untuk menuntut bimbinglah kami Bapak kami dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Inilah dalam kami sampai ke kamu Kristus yang kita menjadi selamat kami. Amin. Dan Bapak terima kasih. Terima kasih untuk Ibu absen dulu ya. Brilian, Hadir Bu. Jessica, Hadir Bu. Melvin, Hadir Bu. Muna, Hadir Bu. Yesi Riana, Hadir Bu. Rizka, ada semua ya. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita penyegaran dulu ya. Nah, berdiri semua. Ini ada lagi di hati ada cinta. Kalian kita coba gerak ya. Hari ini kita belajar tentang Maria teladan umat beriman. Tapi sebelumnya kita kemarin belajar tentang apa? Beriman Kristiani. Ya, materi beriman Kristiani. Kira-kira ada yang ingat apa itu iman? Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Ya, iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Baik, hari ini kita mau belajar tentang Maria teladan umat beriman. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu kesetiaan Bunda Maria menjadi ibu yang penuh kasih, mengabdikan hidupnya kepada Sang Putra. Bunda Maria adalah hamba Tuhan yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Ya, dalam suka maupun duka, dia menjadi teladan kerendahan hati dan ketaatan iman.
Bunda Maria. Bunda Maria. Coba kalian bikin pertanyaan untuk gambar ini. Mbak, siapa yang bisa? Ya, Brilian. Apa? Apa nama sebutan lain dari Bunda Maria? Ya, apa nama lain dari sebut nama sebutan dari Bunda Maria? Nah, ada lagi? Coba buat pertanyaan. Misalnya, ibu siapakah? Atau siapa nama anak Maria? Siapa? Ya, ya. Kita akan menggali masalah dengan menonton video ini ya. Kalian nonton video, nanti ibu akan kasih LKPD ini, ada pertanyaan di lembar kerja. Kalian masuk dalam kelompok dulu. Silakan masuk dalam kelompok. Oke, kita lanjutkan ya. Di situ ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan 1 sampai 6. Kalian sebelum menjawab pertanyaan, kalian nonton terlebih dahulu sambil diperhatikannya. Dari pertanyaan itu kalian bisa menjawab dari menonton video. Ini bukan semata cerita tentang keberhasilan seorang ibu, tetapi juga suatu pencapaian tertinggi seorang ibu. Ada begitu banyak wanita yang siap bahagia dengan hidupnya, tetapi hanya sedikit wanita yang siap menjalani kehidupan yang pahit. Maria salah satunya. Sesuai dengan namanya, Maria atau Maryam dalam bahasa Ibrani memiliki arti pahit. Tentu bukan maksud kedua orang tuanya memberi nama supaya anaknya dilanda kepahitan dalam hidupnya. Namun nama itu mengingatkan bahwa pahitnya hidup di dunia ini akan digantikan oleh sukacita surgawi manakala kita tetap percaya, setia, dan mengandalkan Tuhan. Itulah makna yang barangkali tepat untuk Maria dalam kisah ini. Saat malaikat Gabriel mendatangi Maria, perawan desa Nazaret yang masih belia itu, dan menyampaikan berita bahwa ia akan mengandung seorang bayi laki-laki Roh Kudus yang kelak akan menjadi Mesias, tentu itu kabar yang membingungkan. Di satu sisi itu suatu kehormatan, tetapi di sisi lain itu malapetaka. Menjadi ibu dari seorang Mesias itu Pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. namun hamil ketika masih perawan, lagi pula tidak dengan suami, itu masalah besar. Kabar dari malaikat itu datang saat Maria tengah menumbuhkan cinta dan asa, mengakhiri masa lajang yang penuh ketidakpastian untuk menjadi istri dari pria pujaan dan ibu dari anak-anak mereka. Akan kerja soal yang ada di LKPD nomor 1 sampai 3 terlebih dahulu. Ini nomor 1 sampai 3 ya.
pertanyaannya boleh bertanya ya, jangan diam saja. Oke, baik, kalau sudah kita lanjut nonton satu video lagi. Salam sejahtera sahabat berjalan hati. Di video ini kita akan menyimak sebuah pengalaman iman tentang dahsyatnya doa Rosario. Sebagai seorang remaja, saat itu saya pikir sangat wajar ketika semua hal yang ada di dunia ini menjadi sebuah tantangan untuk dicoba maupun dikuasai. Saya merasa harus mencoba berbagai hal untuk menjadikannya bekal pengalaman kelak. Awalnya, saya tertarik dengan dunia bela diri. Saya mengikuti dan mempelajari berbagai macam bela diri yang bisa saya temui di kelas saya. Dari bela diri secara kontak fisik hingga tanpa kontak atau tenaga dalam, saya pelajari semua. Hingga pada titik saya cenderung tertarik mempelajari kemampuan tenaga dalam secara lebih dalam lagi. Tetapi semakin dalam saya mempelajarinya, saya merasa jiwa kesombongan saya semakin tinggi. Tidak jarang saya sering menantang orang-orang yang saya anggap jago berkelahi. Bahkan praktisi ilmu tenaga dalam sering saya tantang juga. Semakin saya ahli, saya merasa diri saya mampu mengatasi apapun di dunia ini, termasuk melawan hal-hal yang gaib. Dari kemampuan itu, saya sering dipanggil untuk membantu orang yang kesurupan atau mengusir segala gangguan gaib pada orang lain. Hingga pada suatu waktu, saya diundang oleh teman-teman untuk sekedar dan belajar tersebut. Yang kemudian saya tahu bahwa itu adalah guna. Saat sedang tidak sadarkan diri, teman wanita itu dengan beberapa teman lainnya datang menyebut saya dan mengajak yang lainnya untuk melakukan doa Rosario bersama demi kesembuhan saya. Ternyata teman wanita saya ini setiap hari melakukan doa Rosario secara pribadi. Dari situ saya paham bahwa kemampuan dan kesembuhan saya ini tidak ada artinya di mata Tuhan. Kekuatan Tuhan melebihi kekuatan apapun yang ada di atas bumi ini. Semenjak saat itu, saya mulai mendengarkan ilmu tenaga dalam yang telah saya pelajari dan mulai rutin mengikuti orang tua saya untuk kegiatan doa Rosario. Dari video ini kalian jawab pertanyaan nomor 4, 5, dan 6. Nah, silakan. Kalau ada pertanyaannya kurang paham, ditanya ya. Ada yang kurang paham nggak? Dah? Udah dua. Kelompok kalian dah?
Nomor berapa yang belum? Nomor 6. Dah? Dah. Dah? Kelompok fisika dah? Sudah lihat? Oke, kelompok. Nah, sudah semua. Sekarang silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas ya. Ya, Bu. Siapa duluan yang mau? Kelompok yang mana? Kelompok siapa? Saya bilang. Nah, silakan maju, semuanya maju. Duluan ya. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Soalnya kita semua sudah. Nomor 1, apa isi warta dari malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Isi warta dari malaikat Gabriel adalah bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak dan akan dinamai Yesus. Apa peran Maria dalam sejarah karya keselamatan Allah bagi manusia? Peran Maria dalam sejarah karya keselamatannya itu bahwa kehadiran Bunda Maria mencerminkan penghormatan yang mendalamkan terhadap kontribusinya dalam rencana keselamatan. Kemudian apa yang dapat kalian ambil dari sikap Maria yang dalam dengan tantangan yang dihadapi oleh umat Kristen? Teladan Maria yang bisa contoh ketaatan dalam hal umat Kristen. Ya, kita ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok fisika, kelompok berarti? Tidak ada. Nah, lanjut. Apa permasalahan yang ada pada tokoh dalam video tersebut? Apa yang menyadarkan tokoh tersebut hingga hidupnya lebih baik? Ia menyombongkan dirinya karena memiliki kekuatan. Ia menyalahgunakan kekuatannya untuk hal yang negatif. Yang menyadarkan ia yaitu Bunda Maria. Ia bertemu Bunda Maria dalam mimpinya. Setelah kejadian itu, ia menjadi taat dan rajin berdoa rosario. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ada yang menanggapi? Nah, pas? Oke, silakan duduk. Sekian dari kami, terima kasih. Ya. Berikutnya kelompok Pak, maju. Apa isi warta dari malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Malaikat Dan misteri keselamatan. Ya, sudah selesai? Sudah. Ada pertanyaan Kak, kelompok turunan? Nah, nah, oke, kita kasih tepuk tangan. Oke. Oke, kalian sudah mempresentasikan
saksikan hasil diskusi kalian masing-masing. Mari kita sama-sama melihat kesimpulan dari hasil diskusi kalian. Yang pertama apa pertanyaannya? Apa isi warta dari malaikat Gabriel yang disampaikan kepada Maria? Ya, apa isi warta yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria? Apa tadi kalian jawab? Maria mendapatkan kabar bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Yesus. Ya, Maria akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Yesus. Yang kedua, apa peran Bunda Maria? Peran Bunda Maria adalah kehadiran Bunda Maria dalam sejarah gereja mencerminkan penghormatan dan kebenaran terhadap kontribusinya dalam rencana keselamatan. Ya, Maria Dihormati dan dipuja dalam berbagai devosi dan perayaan dalam gereja Katolik. Ya. Kita patut meneladani Bunda Maria dalam hal apa saja? Hal kerendahan hati, ya, ketabahan hati, ketabahan, kesetiaan, ketaatan dalam iman. Tadi kita sudah menonton video, ya, video tentang yang berkaitan dengan apa, kehidupan seseorang, ya. Tokoh dalam video tersebut bagaimana sikapnya? Rasa sombong. Ya, rasa sombong. Sombong akan apa? Kekuatan yang dimilikinya. Ya, sombong akan kekuatan yang dimilikinya, sehingga dia menyalahgunakan kekuatannya itu. Nah, tapi Setelah ia berjumpa dengan Bunda Maria dan selalu berdoa saja, kehidupan berubah menjadi lebih baik. iya, setelah dia berjumpa dengan Bunda Maria lewat mimpinya, dia sadar bahwa hidupnya itu tidak benar. Ya, Bunda Maria bertemu dengan tokoh ini, ya. Akhirnya hidupnya lebih baik. Salah satu kegiatan devosi kepada Bunda Maria yang dapat kita lakukan di lingkungan tempat tinggal yaitu apa? Doa Rosario. Ya, doa Rosario. Nah, Membantu kita untuk meneladani sikap Yesus dan Bunda Maria seperti kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, dan keberanian. ya, membantu kita untuk meneladani sikap Yesus dan Bunda Maria seperti kesetiaan, ketaatan, kesederhanaan, dan keberanian. Baik. Untuk materi ini, ya, kita akan mengadakan proyek, ya, proyek yaitu membuat poster dengan tema mengajak untuk berdoa Rosario. Kalian punya HP enggak? Punya. Kalau punya, minggu depan kita membuat proyeknya menggunakan Canva, ya, menggunakan Canva. Itu sebelumnya kita lihat dulu, kita rencanakan dulu jadwalnya, ya, jadwal pembuatan poster kita lakukan minggu depan, ya. Ya. Kemudian kita melakukannya atau kita melaksanakannya di dalam kelas, ya, sesuai waktu yang akan diberikan. Oke, ya, itu jadwal pembuatan. Oke, di LKPD yang tadi ada langkah-langkah pembuatan proyek. Untuk sebelumnya coba kalian baca dulu di LKPD-nya. Kemudian tulis di situ apa-apa saja yang bisa kalian lakukan
Kemudian apa saja poin-poin yang bisa kalian tulis nanti di bagian posternya. Sudah? Oke, kalau sudah, waktu kita sudah selesai untuk pertemuan kali ini, ibunya. Jadi, ibu ingatkan kembali, minggu depan bawa HP kalian. Ya, kalau yang tidak ada HP, boleh bawa laptop. Ya, untuk mengerjakan poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Ada di HP kalian? Ada. Oke. Tadi kita akan membuat proyek tentang apa? Tentang apa tadi? Poster bertemakan ajakan untuk berdoa rosari. Ada bawa HP? Ada. Oke, yang ada bawa HP boleh pakai laptop ya. Oke. Untuk proyek kali ini kalian membuat poster tentang ajakan untuk berdoa rosario. Kalian buat melalui aplikasi Canva. Ada di HP kalian? Ada. Oke, silakan. Silakan buka HP-nya, cari aplikasi Canva. Bisa. Sudah dapat. Sudah. Kalau ada kesulitan, nah itu ya, tanyakan ya. Ya, boleh minta tolong ya. Yang ini ada kesulitan. Oke, kalau ya kalau ada yang sudah kelompok berlian sudah hampir selesai. Iya, betul.
Kalau sudah kirim saja di WA Ibu ya. Berarti kita presentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok saya Bu. Ya, silakan. Kami akan mempresentasikan hasil poster kami. Judulnya adalah Ayo Berdoa Rosario. Ajakannya, mari kita berdoa Rosario bersama. Doa Rosario setiap bulan Mei dan bulan Oktober. Ayatnya Matius 21-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Ya, lanjut pertanyaan yang berikutnya. Tadi satu pertanyaan. Pertanyaan apa Bu? Dan apa pentingnya? Karena doa Rosario membuahkan damai dan kasih, maka doa Rosario menjadi doa yang penting dalam keluarga dan gereja. Coba kelompok lain lihat posternya. Apakah sudah bagus? Kalau mau menanggapi, silahkan ditanggapi kata-katanya, kalimatnya. Sudah bagus? Kira-kira menurut kalian? Ini apa? Rosarionya agak kebesaran. Iya, aku masukkan. Rosarionya agak kebesaran. Coba nanti dikecilkan lagi ya. Iya Bu. Ada lagi? Sudah. Nah, cukup. Oke, beri tepuk tangan dulu. Silakan. Kelompok kedua. Silakan presentasikan. Ini adalah poster dari kelompok kami yang berupa judul, ajakan, dan ayat Alkitabnya. Judulnya Ayo Berdoa Rosario. Ajakannya berupa mari kita berdoa bersama untuk kedamaian dunia. Ayatnya 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 sampai 18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sudah baik ya? Ya, oke. Beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Baik, Ibu lihat poster yang kalian kerjakan ya, sudah memenuhi kriteria, yaitu ada gambarnya, ada judulnya, ada ajakannya, kemudian ada bacaan teks kitab sucinya ya. Nah, untuk kita lihat untuk ini dulu ya, kita lihat ajakan dalam kitab sucinya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, Ibu lihat semua udah bagus ya, posternya sudah bagus. Nah, cuman ada tadi apa? Ini ada masukan dari temannya bahwa doa rosarionya, gambar rosarionya terlalu besar ya. Jadi dikecilkan sedikit supaya bisa kelihatan semua ya rosarionya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan. Maria dihormati dan dipuji dalam berbagai devosi dan perayaan dalam gereja Katolik. Salah satunya itu doa
rosario. Yang penting bagi kita berdoa rosario, yaitu yang pertama, doa rosario merupakan sarana bagi umat Katolik untuk mengimani Allah melalui perantaraan Bunda Maria. Yang kedua, karena doa rosario membuahkan damai dan kasih, maka doa rosario menjadi doa yang penting dalam keluarga dan gereja. Jadi dalam pembelajaran ini, semoga kalian dapat menyadari bahwa peran Bunda Maria itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lihat pertanyaan refleksi. Apakah kalian merasa proses pembuatan poster membantu kalian memahami peran Maria? Iya. Ya? Iya. Apakah kalian menghadapi kesulitan dalam membuat poster tadi? Sedikit sulit. Ya, sedikit sulit. Di bagian mananya? Kemudian penambahan gambar. Ya, penambahan gambar. Oke, nanti belajar lagi ya. Iya. Kemudian yang ketiga, apakah kalian merasa lebih memahami ketaatan Maria setelah menyelesaikan proyek ini? Iya. Ya, merasa lebih memahami? Oke, bahwa teladan yang bisa kita ambil dari Bunda Maria adalah ketaatannya dalam hal iman. Apalagi selain ketaatannya, ketabahannya, kesetiaannya. Ya, oke. Sampai di sini pertemuan kita. Nah, untuk materi minggu depan, ya, kalian boleh baca-baca materi berikutnya di rumah. Oke ya. Sebelum menutup pelajaran kita, Ibu ada soal asesmen sistematik. Kalian boleh kerjakan masing-masing, ya. Kalau yang sudah boleh kumpulkan. Yang itu sama. Sudah semua? Oke. Apakah kalian hari ini senang dengan pembelajaran ini? Senang ya? Iya. Tadi kita belajar nyanyi-nyanyi, kita melakukan diskusi, melakukan kerja proyek dan mempresentasikannya. Oke. Baik, pembelajaran kita sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ya, sebelum kita menutup pertemuan, kita doa. Siapa yang mau memimpin doa? Teman-teman, marilah kita berdoa. Salam Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya. Siapkan? Siap.